Wanita tua itu menunjuk ke kaburnya cahaya di udara dan dengan sungguh-sungguh berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, cahaya merah dan putih berkedip, dan paku api petir dengan keras menghantam dinding kristal biru di depan wanita tua itu. Dengan ledakan teredam, kilat dan api pecah dan menyelimuti sisi dinding. Cahaya yang dihasilkan membuat pemandangan itu menyilaukan mata. Hani berkontraksi. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, fluktuasi ki spiritual paku api petir cukup kuat. Tidak heran mengapa Nyonya Tai sangat mempercayainya. Tapi melawan pembatasan jiwa yang menakjubkan, kekuatan ini tidak. Sebelum Hani menyelesaikan pikirannya, api petir sudah memudar. Paku itu dengan lembut melayang beberapa inci dari dinding. Tetapi dinding itu tampak benar-benar tidak terluka. Markus Nanlong mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi kemudian dia tertawa kecil dan berkata, "Meskipun kekuatan harta sihir ini cukup kuat, itu masih kekurangan kekuatan untuk menembus batasan jiwa yang menakjubkan. Terima kasih atas masalah Anda, rekan Taoist Tai. Apakah ada rekan Taoist lain yang ingin mencoba melanggar batasan itu?" Nyonya Tai mendengus dan berkata, "Kapan saya mengatakan bahwa ini adalah kekuatan sejati harta saya? Itu hanya serangan menyelidik." Mata Markus Nanlong menjadi cerah dan dia dengan gembira berkata, "Oh, jika rekan Taoist Tai masih ingin melanjutkan usahanya, jangan ragu untuk melakukannya." Wanita tua itu tidak menjawab dan segera memegang tangannya dengan gerakan mantra. Paku api petir yang mengembang kembali di atas kepala wanita tua itu. Kemudian di bawah pengaruh gerakan mantra wanita tua itu mulai berputar di tempat. Kecepatannya mulai meningkat dengan cepat, perlahan menggabungkan kilat dan api yang menyala-nyala menjadi satu saat mengeluarkan dengungan aneh. Semangat yang lain terguncang saat mereka menatap pemandangan itu. Beberapa saat kemudian, paku api petir tampaknya benar-benar menyatu dengan kilat dan apinya. Petir merah aneh terus-menerus melengkung dari permukaannya. Adegan ini menyebabkan hati Hani bergerak. Dia membuat koneksi samar dalam pikirannya, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Yang lain juga kagum dengan pemandangan itu. Mereka mulai berpikir lebih tinggi tentang paku api petir. "Hancur," gumam wanita itu. Dengan suara angin yang merobek, paku api petir yang dipenuhi dengan petir merah menghilang dari pandangan dan menabrak dinding kristal sekali lagi. Kali ini tidak ada letusan petir atau api, hanya ada letusan ringan. Dengan bantuan dari rotasi kecepatan tinggi dan kilat merah, itu mampu mengebor ke dinding kristal hanya dengan beberapa saat perlawanan. Begitu bor menembus dinding, kecepatannya sangat menurun. Tetapi di bawah pengaruh gerakan mantra wanita itu, perlahan-lahan ditarik ke depan dan mengebor dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, pria tua berpakaian putih dan Markus Nanlong mengungkapkan kegembiraan. Wang Tiangu dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan tatapan bersemangat dan gugup. Tidak diketahui apakah mereka berharap wanita itu akan berhasil atau gagal. Hani dalam hati mengejek dan memasang seringai tipis di wajahnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan ekspresi Hani, kecuali Yan Ruyan yang secara tidak sengaja melirik ke arahnya. Wanita itu terkejut sesaat dan mengungkapkan sedikit kebingungan. Ketika paku api petir mengebor sekitar 1 kaki ke dinding kristal, itu menemui bencana. Dinding kristal yang semula diam tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding, dan dengan erat melilit paku petir api dalam tampilan berkilauan yang berlimpah. Dengan ledakan besar, paku petir api meledak, dan cahaya yang dihasilkan memudar, memperlihatkan dinding yang harus dipulihkan sepenuhnya. Wajah wanita itu memucat, tetapi segera alarm marah bisa terlihat dari wajahnya. Paku petir api adalah harta kuno yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Mustahil baginya untuk tidak merasa tertekan karena begitu mudah dihancurkan. Untuk sesaat, dia merasakan sensasi terbakar di ulu hatinya. Seolah-olah dia akan memuntahkan darah. Yang lain tercengang oleh pemandangan itu dan cukup khawatir. Adapun Yan Ruyan, dia melirik Hani dengan heran dan memasang ekspresi termenung. Untungnya, wanita tua itu adalah karakter yang luar biasa. Setelah beberapa saat kemarahan yang tegang, dia menarik nafas dalam-dalam dan mampu menenangkan darahnya yang mengamuk.
Dia menoleh ke yang lain dan tersenyum pahit. Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Pembatasan jiwa yang menakjubkan benar-benar layak disebut sebagai salah satu dari 10 formasi kuno teratas. Saya tidak punya metode untuk menghancurkannya, namun Anda rekan Dawis memiliki kemampuan yang luas. Mungkin salah satu dari kalian bisa melanggar batasan itu. Setelah itu dikatakan, dia mundur beberapa langkah dengan sikap pasrah. Senyum Markus Nanlong telah lama menghilang, dan dia hanya bisa menghela nafas. Rekan Dawis Tai telah gagal, itu benar-benar sangat disayangkan. Apakah ada rekan Dawis lain yang mau mencobanya? Setelah itu dikatakan, Markus Nanlong melirik Wang Tiangu secara khusus. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster formasi mantra yang terkenal di seluruh dunia kultivasi. Tetapi karena yang lain menyaksikan penghancuran harta karun kuno wanita itu, minat untuk mencoba telah benar-benar padam. Dengan upaya mereka yang hanya berakhir dengan kegagalan luar biasa, siapa yang berani mempertaruhkan harta mereka? Wang Tiangu tetap diam saat dia berdiri di sudut aula. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra kuno, dia belum menemukan sesuatu pada tingkat 10 batasan kuno yang besar. Apalagi memiliki metode untuk membubarkannya. Karena itu, dia tidak akan menjadi sukarelawan dan mempermalukan dirinya sendiri. Handi yang tetap diam selama ini tiba-tiba berbicara. Meskipun aku tidak berbakat, aku ingin mencoba. Bagaimana? Kata-kata itu sangat mengejutkan seluruh kelompok. Markus Nanlong sangat terkejut, tetapi dia berkata, "Tentu saja, silahkan rekan Dawis Han." Handi segera mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati sisi dinding yang belum terkena. Ketika Wang Chan melihat ini, jejak cemoohan bisa terlihat dari wajahnya. Begitu dia pulih dari keterkejutannya, dia mengucapkan beberapa transmisi suara ke Yan Ruyan. Tapi Yan Ruyan hampir tidak memberikan reaksi apapun. Adapun Wang Tiangu, dia mempertahankan penampilannya yang tenang. Tetapi dia dipenuhi dengan kebingungan pada gagasan Hani menghancurkan formasi. Hani berdiri di depan dinding batu dan tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya. Dia mengedarkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhnya dan memancarkan seberkah cahaya dari ujung jarinya yang panjangnya beberapa inci. Dalam denyut cahaya, dia menyapu garis biru melewati permukaan dinding kristal tanpa efek. Hani tidak berkecil hati dengan ini dan hanya menyelimuti tangannya dengan lapisan kiroh biru. Dia kemudian mengulurkan kelima jarinya dan meletakkan telapak tangannya ke dinding. Dia benar-benar tidak bergerak, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tindakan aneh Hani benar-benar tidak terduga oleh para kultivator yang mengawasinya. Tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengganggunya. Benar-benar tanpa sepengetahuan kelompok, mata Hani bersinar samar dengan cahaya biru saat dia mengintip ke dalam dinding kristal. Dia sepertinya memeriksanya dengan segenap kemampuannya. Setelah seperempat jam berlalu, yang lain tidak mengungkapkan ketidaksabaran atau mengambil inisiatif untuk bertindak. Handi lalu menghela nafas. Cahaya biru menghilang dari matanya, dan dia meraih ke arah kantong penyimpanannya tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan setumpuk lebih dari 10 bendera formasi berbagai warna. Pria tua berpakaian putih itu dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan dengan penuh semangat bertanya, "Jadi rekan Dawis Han juga mahir dalam seni formasi mantra. Mungkinkah Anda berpikir untuk memecahkan formasi dengan formasi? Mungkinkah Anda memahami misteri pembatasan jiwa yang menakjubkan?" Hani dengan acuh tak acuh menjawab, "Memahami misteri apa? Saya hanya pernah belajar beberapa formasi kuno dengan tipe yang sama dan ingin mencobanya." Dia segera meludahkan ki biru ke bendera, menyebabkan mereka bersinar terang. Di bawah komando Handi, mereka terbang dari tangannya dan menuju ke arah dinding kristal, lalu melayang tanpa bergerak di udara. Handi membentuk gerakan mantra dengan tangannya, dan selusin bendera formasi mulai melayang dan mengatur diri mereka dalam formasi aneh saat mereka menghadap ke dinding. Itu tampaknya tidak bisa dimengerti. Pada saat itu, Handi mulai mengucapkan mantra dengan lembut, dan selusin segel mantra terbang dari tangannya, secara akurat menyerang setiap bendera dalam formasi. Bendera bergetar sesaat sebelum bersinar dengan cahaya warna-warni
dan menembakkan benang cahaya yang melilit satu sama lain. Wang Tiangu dan kultivator lainnya yang akrab dengan formasi mantra mengerutkan kening. Mereka merasa formasi mantra ini tampak agak akrab, tapi mereka belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Mereka semua tidak bisa membantu, tetapi diam-diam menganalisisnya, seolah-olah ingin menemukan rahasianya. Seolah tidak mau membiarkan kultivator lain mempelajari aspek mendalam dari formasi mantra, Hani dengan lembut berteriak dan membuat formasi mantra memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mereka yang menatap formasi mantra terkejut dan terpaksa mengalihkan pandangan mereka. Sementara eksentrik tua itu terkejut, mereka diam-diam menyalurkan kekuatan spiritual melalui mata mereka, dan segera membukanya sekali lagi. Akibatnya, mereka mengungkapkan keterkejutan. Mereka melihat formasi bendera sudah tertanam di dinding kristal tanpa kecelakaan apapun. Tampaknya hampir seolah-olah bendera telah tumbuh dari dinding. Pada saat itu, Markus Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu mengungkapkan kegembiraan. Keyakinan mereka pada Hani tumbuh. Ekspresi Wang Tiangu berubah sesaat, tetapi Wang Shan yang berdiri di belakangnya mengungkapkan keheranan yang kompleks dan sepenuhnya takjub. Yan Ruyan sedikit mengerutkan kening dan memasang ekspresi bingung saat dia menatap formasi mantra di dinding. Hani mengambil beberapa langkah ke depan menuju dinding dan menekankan tangannya ke dinding. Jari-jarinya samar-samar bersinar dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, formasi mantra di dinding tampak merespon saat pusat formasi mulai bersinar dengan cahaya pelangi. Cahaya menjadi semakin cemerlang dan secara bertahap menyebar untuk menutupi seluruh dinding dalam tampilan yang megah. Saat semua orang terpesona oleh pemandangan itu, Hani menarik tangannya dari dinding kristal, dan sosoknya kabur, muncul kembali ke dinding tetangga. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan satu set bendera formasi dan mengatur bendera secara berbeda dari formasi pertama. Setelah mereka berkedip dengan cahaya putih, mereka membenamkan diri di dinding kristal sekali lagi. Karena para kultivator telah mempersiapkan dan melindungi mata mereka dengan cahaya spiritual, mereka dapat dengan jelas mengamati betapa mudahnya bendera itu menembus dinding di bawah komando Hanli. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidah mereka karena terkejut. Menempatkan formasi mantra ke masing-masing dari 4 dinding menggunakan metode yang sama, ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 1 jam. Para kultivator lainnya tidak mengungkapkan ketidaksabaran apapun. Mereka semua tahu bahwa menghilangkan batasan kuno yang begitu dalam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Setelah mengatur formasi mantra di setiap dinding, Hani berjalan ke tengah aula dan mengangkat tangannya, memperlihatkan pelat formasi hijau. Dia memukul pelat dengan beberapa segel mantra yang rumit, menyebabkan pelat dan keempat dinding kristal secara bersamaan berkelap-kelip dengan berbagai warna dan pola denyut nadi. Hani tidak repot-repot untuk melihat sekelilingnya dan hanya menundukkan kepalanya mengucapkan pecah. Pada saat yang sama dia berbicara, cahaya melonjak dan mengeluarkan tangisan yang memekakan telinga. Itu menjadi semakin keras, ke titik di mana terdengar seolah-olah segudang burung berteriak secara bersamaan. Sebuah gemuruh besar mengguncang ruangan dan seluruh aula menjadi redup saat cahaya menghilang. Yang lain kemudian menemukan bahwa dinding kristal yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang, hanya untuk diganti dengan dinding batu biasa. Salah satu dinding batu bahkan memiliki gerbang batu setinggi 20 meter dan lebar 12 meter. Jejak kegembiraan muncul dari wajah Markus Nanlong, dan dia dengan bersemangat berkata, "Saya tidak menyangka rekan Taoisan sangat ahli dalam formasi mantra. Haha. Rekan Taoisun dan saya secara alami akan menepati janji kami. Setelah kami berdua mendapatkan pilihan kami, rekan Daois akan memiliki prioritas dalam memilih harta karun." Pria tua berpakaian putih itu tersenyum ketika dia melihat gerbang batu di depannya. Matanya dipenuhi dengan semangat. Dengan kegembiraannya, kultivator kulit coklat dengan gelisah berkata, "Saudara Nanlong, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya." Tentunya tidak ada batasan lagi di dalam. Markus Nanlong dengan percaya diri berkata, "Tenanglah, tidak mungkin. Menurut apa yang ditinggalkan Master Chang Kun,
Kediaman gua seharusnya hanya memiliki 2 lapisan batasan. Dia kemudian melangkah maju tanpa sepatah kata pun dan menyapu lengan bajunya melewati gerbang batu dengan mudah membukanya. Banyak kultivator merasakan kekhawatiran terakhir mereka hilang ketika mereka melihat mereka dan mulai mengikuti Markus Nanlong. Begitu wanita tua itu tiba di luar gerbang batu, dia berteriak keheranan. Apa ini? Hani dan anggota rombongan lainnya tampak terkejut dengan apa yang ada di balik gerbang. Ada aula yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, tetapi ada juga paviliun bergaya indah di tengah aula besar. Paviliun ini dibuat dari batu giok putih tembus pandang. Tingginya lebih dari 30 meter dan hanya memiliki 2 lantai. 10 meter di atas gerbang, ada kata-kata paviliun Jetpir yang ditulis dalam karakter perak. Terlepas dari bagaimana bisa dikatakan, sebuah paviliun di tengah aula adalah pemandangan yang aneh. Ada meja altar hitam legam yang berdiri di depan paviliun dengan gulungan berkilau sepanjang 1 meter yang diletakkan di atasnya. Adapun aula lainnya itu benar-benar kosong dan tidak memiliki gerbang lain. Semua orang langsung berasumsi bahwa harta itu disembunyikan di dalam paviliun. Setelah Markus Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu saling melirik, lelaki tua itu berjalan menuju meja altar dengan hati-hati. Anggota kelompok lainnya merasakan hati mereka bergerak, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan. Mereka dengan tenang mengamati tindakan orang tua itu. Pria tua berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak sebelum menyemburkan kabut cahaya putih. Kabut menyelimuti gulungan itu dan mengangkatnya. Dengan serangkaian getaran, gulungan itu terbuka untuk mengungkapkan potret seorang sarjana membawa pedang yang sedang menatap ke langit. Itu Master Cangkun. Kultivator berwajah tegas bertanya dengan heran. Tatapan Wang Tiangu berkedip melewati potret itu dan berkata, "Sepertinya begitu. Pasti ada alasan mengapa itu diabadikan di sana, namun tampaknya itu tidak terlalu berharga." Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu pelan berkata, "Aku akan mencobanya." Kedua tangannya membentuk segel mantra dan dia menjentikan jarinya. Beberapa segel mantra merah mengenai potret itu, menyebabkannya bersinar terang dengan cahaya perak untuk sesaat, kemudian menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria tua berpakaian putih itu dengan ragu-ragu berkata, "Aneh, mungkin saja ini hanyalah potret sederhana." Setelah hening sejenak, Markus Nanlong menyarankan, "Karena itu masalahnya, mari singkirkan potret itu untuk saat ini. Pertama, mari kita cari harta karun lainnya terlebih dahulu dan bagikan. Apakah ada yang keberatan?" Wanita tua itu melirik potret itu dan terkekeh. "Saya tidak keberatan. Mari ikuti saran rekan Daus Nanlong." Karena yang lain belum melihat harta lainnya, mereka semua setuju. Akibatnya, lelaki tua berpakaian putih itu menggulung gulungan itu kembali dan dengan hati-hati meletakkannya di kantong penyimpanannya. Saat Markus melihat paviliun, dia dengan bersemangat berkata, "Ayo pergi ke paviliun dan lihat." Rombongan itu berjalan mengitari meja altar dan tiba di depan paviliun yang tertutup rapat. Markus Nanlong kemudian dengan tidak sabar mendorong gerbangnya dengan derit. Sebelum Handi dan yang lainnya bisa masuk, mereka bertemu dengan cahaya yang menyilaukan. Itu membutakan mereka untuk waktu yang lama sebelum penglihatan mereka bisa menyesuaikan. Begitu mereka bisa melihat sekali lagi, mereka melihat 3 rak kayu hitam ramping di lantai pertama. Itu dipenuhi dengan benda-benda yang memancarkan cahaya menyilaukan. Kelompok itu langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihatnya, tetapi karena masing-masing dari mereka berpengalaman dan licik, mereka tidak berani melakukan tindakan yang salah karena keserakahan. Dengan kelompok yang menahan keinginan kuat mereka, mereka perlahan berjalan ke paviliun dan memeriksa setiap harta di rak. 3 rak harta karun ditempatkan dalam barisan di tengah lantai pertama. Mereka terlihat jelas oleh semua orang. Baris pertama memiliki 16 harta kuno dan sihir yang brilian. Baris kedua memiliki bahan langka dengan berbagai bentuk dan ukuran, dari bongkahan besi seukuran kepalan tangan hingga kristal merah darah. Baris ketiga memiliki bahan paling sedikit, itu hanya terdiri dari beberapa botol besar, sepertinya berisi pil obat. Handi tanpa ekspresi menyapu pandangannya melewati harta
dan mempertahankan penampilan yang tenang. Meskipun yang lain telah mempertahankan penampilan yang tenang juga, tidak ada yang berani mengotak-ngatik harta sesuka mereka. Mereka hanya menilai-nilai dan kegunaan dari masing-masing harta sihir dengan mata mereka. Mereka akan segera membagi harta itu. Beberapa saat kemudian, Markus Nanlong melangkah maju dan mulai memeriksa harta karun atas nama kelompok. Adapun yang lain, mereka mulai dengan ramah mendiskusikan asal-usul dan aplikasi harta karun itu. Tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Pada saat itu, Hani melihat sekeliling ruangan. Selain rak, ada sejadah dan tanaman kecil berwarna hijau zamrud yang diletakkan di jendela. Hati Hani bergetar. Tepat ketika dia berpikir untuk berjalan ke arah mereka, lelaki tua berpakaian putih itu muncul di depan sejadah dengan kabur. Sajadah terbang ke dalam genggamannya dengan lambaian tangannya dan dia mulai melihatnya. Hani mengerutkan kening dan malah berjalan ke tanaman kecil di dekat jendela, memeriksanya dengan cermat. Setelah dia mulai melihatnya, dia tiba-tiba mendengar suara manis dari belakangnya. Apakah Senior Han tertarik dengan tanaman herbal Yin Focus itu? Meskipun jarang terlihat, itu adalah bahan yang optimal untuk menyempurnakan pil obat jenis Yin. Itu mampu meningkatkan kekuatan obat tanpa kekurangan. Dengan ekspresi aneh, Hani pelan berbalik dan melihat Yan Ruyan berdiri di belakangnya. Dia dengan tenang menjawab, ramuan Yin Focus berbeda dari ramuan lainnya. Sifat obatnya paling kuat hanya ketika berumur 100 tahun. Sekarang setelah mencapai usia yang begitu luas, itu tidak lagi berguna. Tatapan Hani menyapu ruangan dan menemukan bahwa Wang Chan mengikuti dari dekat setelah Wang Tianku. Dia dengan bersemangat membisikkan sesuatu dengan paman keduanya dan tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Yan Ruyan. Yan Ruyan tersenyum dan menatap Hani dengan cerah. Tatapannya mengembara dan dia berkata, saya tidak berpikir bahwa Senior Han tidak hanya mahir dalam formasi mantra, tetapi juga penyempurnaan pil obat. Anda benar-benar memiliki kekaguman saya. Hani menjadi sangat waspada dari keinginan wanita itu untuk mengobrol. Dia dengan belak-belakan menjawab, penyempurnaan pil hanya untuk tingkat kecil. Namun rekan Taoisian, apakah Anda tahu hubungan saya dengan suami Anda? Apakah Anda tidak takut membangkitkan kemarahan suami Anda karena berbicara dengan saya? Senyum Yan Ruyan memudar dan dia berkata dengan nada tak berdaya. Tentu saja aku sadar, tapi aku masih berharap untuk membubarkan kebencian antara senior dan suamiku. Hani mengangkat alisnya dan seringai muncul di wajahnya. Larut, sekte jalan iblis Anda dan aliansi jalan surgawi saya selalu memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Apa yang harus dibubarkan? Yan Ruyan tersenyum pahit sebagai tanggapan dan hendak berbicara ketika Markus Nanlong tiba-tiba memanggil. Ayo rekan Dawis, kita pertama-tama akan membagikan harta di lantai ini sebelum menuju ke atas. Setelah itu dikatakan, Hani tidak lagi mengindahkan Yan Ruyan dan berjalan mendekat. Wajah cantik Yan Ruyan berkedip dengan beberapa emosi sebagai tanggapan sebelum dengan anggun mengikutinya. Ketika Wang Chan melihat bahwa Yan Ruyan mengikuti Han Li, dia tampak sedikit bingung. Tapi setelah menatap Yan Ruyan dalam-dalam, dia dengan cerdik memutuskan untuk tetap diam tentang masalah ini. Adapun Wang Tiangu, dia menutup mata terhadap masalah ini. Markus Nanlong telah mengumpulkan semua barang ke dalam satu rak dan dengan tenang berkata, baiklah, mari kita perjelas isinya. Ada 6 harta kuno, 10 harta ajaib, dan 8 bagian bahan dan pil obat yang diatur sesuai dengan nilainya. Tentu saja yang paling diinginkan semua orang adalah harta karun kuno. Bagaimanapun, kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan tanpa penyempurnaan apapun. Namun, harta ajaib ini juga bukan barang biasa. Mereka semua adalah harta sihir yang ditinggalkan dari lawan tangguh Master Changkun. Kekuatan mereka pasti hebat. Bahkan jika hanya 70% dari kekuatan mereka yang dapat ditampilkan setelah menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaikinya, itu pasti akan sepadan. Dengan demikian, Anda dapat memilihnya sesuai dengan keinginan Anda. Rekan Taois Wang Chan dan Yan Ruyan, Anda hanya akan dialokasikan satu bagian. Wanita tua itu dengan belak-belakan bergegas untuk mengambil keuntungan dari usianya dan mengajukan klaim.
Bagaimana orang setua saya punya waktu untuk memperbaiki harta ajaib? Tentu saja saya akan memilih harta karun kuno. Yang lain tidak menanggapi kata-katanya, tetapi mereka dengan kecut tertawa di dalam hati. Pada saat itu, Wang Tiangu berbicara dengan Markus Nanlong dengan nada berat. Apakah rekan Daois Nanlong dan Yun tidak akan mengambil pilihan pertama? Mungkin tidak ada barang yang kamu inginkan di lantai 2. Ekspresi Markus Nanlong menjadi cemberut dan dia dengan dingin berkata, "Kakak Wang, apa maksudmu?" Pria tua berpakaian putih itu menatap Wang Tiangu dengan ekspresi tidak ramah. Wang Tiangu menutup mata terhadap hal itu dan terkekeh. "Bukan apa-apa, saya hanya merasa akan sangat disayangkan jika Anda memutuskan untuk tidak memilih terlebih dahulu dengan harta ini." Dengan ekspresi dingin, Markus Nanlong mendengus. "Di sini tidak ada yang ingin saya dan rekan Daois Yun ambil dengan menggunakan prioritas pertama. Adapun rekan Daois Han, itu akan menjadi pilihannya untuk memutuskan apakah dia akan menggunakan hak istimewanya atau tidak." Markus tampaknya sangat tidak senang dengan kata-kata Wang Tiangu. Hani mengusap dagunya dan dengan santai berkata, "Saya juga tidak ingin menggunakan hak istimewa saya. Saya akan menyimpannya untuk lantai 2. Wang Tiangu berbicara tanpa syarat. Karena itu masalahnya, kita akan membagi harta secara merata di antara kita. Jika Anda menginginkan harta karun kuno, maka Anda melepaskan hak untuk memilih harta ajaib setelahnya. Rekan-rekan Taois, apakah Anda setuju?" "Metode itu baik-baik saja, saya setuju. Tidak apa-apa." Yang lain merasa ini adil, dan masing-masing setuju. Tentu saja, Hani memilih untuk melepaskan harta sihir. Adapun pria tua berpakaian putih dan pria berkulit coklat, mereka memilih untuk meninggalkan harta kuno. Sebagai gantinya, mereka masing-masing mengambil 2 harta ajaib dan bagian dari bahan dan pil obat. Adapun yang lain, mereka masing-masing mengambil 1 harta kuno. Hani memperoleh tabung bambu. Meskipun dia tidak tahu tingkat kekuatan atau kemampuannya, dia menempatkan benda itu ke dalam kantong penyimpanannya tanpa banyak perhatian. Dia juga mengambil bagian dari pil dan bahan obat. Begitu Hani dan yang lainnya masing-masing mengambil 1 harta sihir, mereka selesai membagi barang-barang di lantai pertama. Adapun sajadah, Hani memperhatikan bahwa lelaki tua berpakaian putih itu telah melemparkannya ke lantai tanpa memperhatikannya lebih jauh. Tampaknya tidak berharga. Adapun ramuan Yin Fokus, tampaknya banyak yang mengenalinya, tetapi tidak ada yang tertarik. Hani tertawa kecut dalam pikirannya. Sepertinya tidak ada yang cukup bodoh untuk mengambilnya. Para eksentrik jiwa baru lahir telah memeriksa semua yang ada. Bagaimanapun, sangat mungkin ada harta terpendam. Setelah para eksentrik jiwa baru lahir mencari melalui lantai pertama sekali lagi, rombongan itu naik ke lantai 2 tanpa penemuan yang tidak terduga. Tetapi ketika mereka tiba, mereka terpana oleh pemandangan itu. Begitu mereka memasuki lantai 2, mereka dipukul dengan gelombang dupa. Ada persembahan kecil bersinar di puncak tangga lantai 2 dengan patung emas iblis bertanduk tunggal yang ganas dengan 6 tangan. Itu tampak agresif dan hidup. Ada kuali merah api di depan kilau yang memancarkan spiral asap putih. Itu adalah asap dupa di udara. Markus Nanlong dan yang lainnya terkejut melihat bahwa Master Changkun telah mengabadikan binatang iblis. Namun ketika Hani melihat patung itu, dia merasa jantungnya melompat. Patung itu tampak persis sama dengan binatang iblis di piring asal suci. Itu bahkan memiliki tatapan tajam yang sama dan 6 lengan yang semuanya terangkat ke langit. Hani kemudian mengalihkan pandangannya ke segala sesuatu yang lain di lantai 2. Sekitar 10 meter jauhnya, dia melihat meja dan kursi umum. Ada lempengan tinta, kuas, potongan bambu, dan banyak barang lainnya. Di sisi seberang kuil, ada tempat tidur batu giok biru. Meskipun jauh, dia samar-samar bisa merasakannya memancarkan aura dingin, seolah-olah itu diukir dari batu giok glasial. Di atas tempat tidur, ada 3 kotak batu giok yang tampak cukup menarik. Sepertinya lantai 2 adalah kamar tidur Master Changkun. Dengan kabur, lelaki tua berpakaian putih itu muncul di sisi ranjang batu giok yang dingin dan mengambil salah satu kotak batu giok ke tangannya. Tunggu sebentar. Segera setelah itu dikatakan, siluet lain muncul di sisi tempat tidur.
Tangan mereka mulai bersinar dengan cahaya hitam, dan mereka mengarahkannya ke punggung lelaki tua itu. Pria tua berpakaian putih itu menarik pergelangan tangannya dan menghindari serangan diam-diam. Dalam kemarahannya yang ketakutan, dia memelototi penyerangnya dengan permusuhan. "Apa yang kamu lakukan? Anda ingin bertukar pukulan dengan saya?"